Rich Family merupakan keluarga paling kaya di seantero negeri. Rumahnya bagai istana megah dipenuhi oleh pembantu yang siap melayani. Setelah sekian tahun menunggu keturunan, Richard dan Regina akhirnya dikaruniai seorang putra laki-laki. Ia diberi nama Richie yang langsung dinobatkan sebagai bayi tersultan abad ini. Meski ayahnya selalu sibuk di kantornya yang menjulang tinggi, namun ia senantiasa menyempatkan diri menghabiskan waktu bersama Richie. Richard juga mendukung putranya dalam permainan bisbol yang ia gemari. Bahkan ayahnya menggaji pelatih profesional untuk melatih Richie di halaman rumah mereka yang luas sekali. Para pelayan pun sigap menangkap bola kemanapun pergi dengan senang hati. Sebagai anak tersultan di muka bumi, Richie seringkali harus menggantikan ayahnya dalam berbagai seremoni. Hari ini ia akan meresmikan sebuah pabrik mati yang telah ayahnya beli. Kedatangannya menggunakan helikopter pribadi disambut meriah oleh para wartawan dan karyawan yang menanti. Pabrik yang telah lama bangkrut tersebut akan kembali difungsikan agar masyarakat tidak kehilangan pekerjaan. Ayah Richie memang dikenal sebagai orang kaya yang sangat dermawan. Di atas panggung peresmian, perhatian Richie teralihkan oleh anak-anak kampung yang bermain bisbol di kejauhan. Segera setelah acara selesai, Richie pun langsung mendekat namun dihentikan oleh pengawal. Kepala pelayan bernama Cadbury menjelaskan bahwa masih ada jadwal yang harus tuannya lakukan. Richie pun hanya bisa memandang dari ketinggian satu hal yang tidak bisa ia dapatkan dari kekayaan. Untungnya kabar kepulangan ayahnya lantas membuat hati Richie kembali senang. Di rumahnya, Richard yang baru pulang dikejutkan oleh patung keluarganya sebesar pegunungan. Regina berkata bahwa patung tersebut merupakan hadiah istimewa dari seorang seniman. Richie kemudian datang dan langsung mengungkapkan keinginannya untuk bermain bisbol bersama anak-anak kampung di lapangan. Namun sebelum ceritanya selesai, panggilan telepon dari presiden mengharuskan ayahnya pamit sebentar. Richie pun juga harus segera bersiap karena ada les privat bersama Profesor Kinben sebagaimana dijadwalkan. Profesor Kinben merupakan ilmuwan keluarga Rich Family yang selalu berinovasi dalam teknologi. Salah satu ciptaannya adalah laser besar yang dipakai seniman untuk memahat patung Rich Family. Selain itu juga ada semprotan baju yang bisa melindungi pemakainya bahkan dari serangan artileri. Namun yang paling istimewa adalah robot lebah yang bisa menghabiskan jutaan miliar dalam sekali produksi. Ketika malam menjelang, bendahara perusahaan Rich Family bernama Lauren datang. Ia langsung disambut oleh Ferguson yang adalah pengawal keamanan. Sebagai penanggung jawab keuangan, Lauren tidak setuju atas keputusan Richard yang sedekahnya mencapai $1 miliar, yang mana dana tersebut dialokasikan untuk para gelandangan dan pengangguran. Salah satu hasilnya adalah pabrik United Tool yang telah Richie resmikan. Lauren berkata bahwa hal tersebut membebani perusahaan dan mengurangi keuntungan. Namun Richard dan Regina malah punya pemikiran untuk menyedekahkan pabrik tersebut agar dikelola sendiri oleh semua karyawan. Di sela-sela percakapan, Profesor Kinben tiba-tiba datang. Ia membawa teknologi terbaru yang telah ia ciptakan. Alat tersebut diberi nama Smell Master yang bisa mendeskripsikan apapun berdasarkan bau suatu barang. Setelah makan malam selesai, Lauren menyarankan agar tuannya menambah kamera keamanan. Namun Richard berkata bahwa ia sudah punya lemari besi yang menyimpan semua hartanya yang tak ternilai. Informasi tersebut membuat Lauren tersenyum lebar dengan rencana gelap di dalam pikiran. Di pagi buta, Cadbury membangunkan Richie untuk jadwal olahraga. Richie yang malas lantas menjadi terpesona melihat pelatihnya yang adalah seorang wanita. Keduanya pun langsung berolahraga dengan semangat dan penuh gelora. Selagi bersiap untuk bersekolah, Richie dengan teknologinya bernama Deadling mencoba melacak keberadaan ayahnya. Beberapa detik kemudian diketahui bahwa ayahnya sedang berada di istana negara. Richie pun menghubunginya untuk mengabarkan bahwa ia sudah punya jerawat sebagai tanda dewasa. Di sekolah elitnya, satu kelas Richie hanya berisi 6 siswa. Masing-masing siswa duduk di meja yang berbeda dengan fasilitas mewah yang luar biasa. Kegiatan mereka pun layaknya orang dewasa, sehingga tidak ada waktu untuk sekedar bermain bersama. Dalam perjalanan pulang, Cadbury membacakan jadwal tuannya yang masih panjang. Richie yang bosan lantas memerintah untuk mengubah arah kendaraan. Sesaat kemudian ia pun tiba di tempat anak-anak kampung bermain di lapangan. Cadbury berusaha melarang namun Richie tidak mempedulikan. Dengan sikap persahabatan, Richie meminta anak-anak tersebut untuk memperbolehkannya ikut dalam permainan.
Namun sang ketua geng bernama Gloria menolak kecuali dengan taruhan. Richie yang mengeluarkan uang ribuan dolar lantas membuat Gloria tercengang. Setelah taruhan dikumpulkan, permainan pun segera dimulai. Gloria melempar bola dan hampir mengenai wajah Richie sebagai sasarannya. Namun di lemparan kedua, Richie berhasil memukul bola hingga terpental menembus jendela. Sayangnya Gloria tidak terima dan berkata bahwa orang kaya tidak pantas bersama mereka. Richie pun hanya bisa pergi dengan kecewa tanpa mengambil uang taruhannya. Seminggu kemudian di bandara, Ferguson diam-diam menyusupkan suatu benda di tumpukan hadiah lainnya. Barang-barang tersebut akan dibawa oleh keluarga Richie yang diundang oleh Ratu Inggris untuk makan malam bersama. Namun Regina yang melihat kesedihan putranya kemudian diberitahu oleh Cadbury kejadian seminggu sebelumnya. Cadbury lantas mengusulkan rencana yang bisa membuat Richie kembali ceria. Pesawat pun lepas landas tanpa keikutsertaan sang putra bersama mereka. Richie yang tak jadi pergi diminta oleh Cadbury untuk menemui beberapa tamu istimewa. Mereka adalah geng Gloria yang telah diundang oleh Cadbury untuk menghibur tuannya. Richie sangat bahagia dan langsung mengajak mereka ke restoran pribadinya. Mereka kemudian bermain sepuasnya dengan segala fasilitas yang Richie punya, dari lemparan udara hingga kebut-kebutan di halaman terbuka. Sementara itu, Cadbury menemani ibu Gloria bernama Diana yang adalah janda. Anak-anak yang balapan lantas membuat keduanya panik dan berpelukan secara tak sengaja. Richie kemudian juga mempersembahkan roller coaster pribadinya sebagai puncak permainan mereka. Di kantornya, Lauren tertawa bahagia atas apa yang akan terjadi kepada atasannya, yakni keluarga Richie yang masih menerbangkan pesawat di udara. Richard meminta istrinya menyetir sebentar sementara ia akan mencari camilan. Dengan menggunakan Smell Master, Richard mencari jajan yang ia perlukan. Hingga akhirnya Richard menemukan kado aneh yang tidak ia kenal. Keduanya lantas menjadi panik setelah sadar bahwa benda tersebut adalah bom menitan. Richard pun segera membuangnya keluar, namun ledakan membuat ekor pesawat terbakar. Keduanya lantas mulai menukik tajam bersamaan dengan teriakan Richie di tengah keseruan. Setelah sore menjelang, Gloria dan gengnya hendak pulang. Ia berpesan agar Richie kembali bermain bersama di lapangan minggu depan. Beberapa saat kemudian, kabar kecelakaan orang tuanya akhirnya terdengar. Richie pun langsung meminta Dedling untuk segera melakukan pelacakan. Sayangnya tak ada sinyal apapun yang bisa ditemukan. Sementara itu di kantornya, Ferguson juga mengabarkan Lauren bahwa ternyata Richie tidak ikut dalam perjalanan. Namun Lauren tetap tenang karena Richie bukanlah hambatan besar. Hingga hari berubah malam, Richie yang terus kepikiran tetap yakin bahwa orang tuanya masih belum meninggal. Keduanya masih menunggu tim penyelamat di tengah lautan. Richard dan Regina sadar siapa dalang di balik rencana pembunuhan. Namun Richard yang tidak pernah memecat karyawan tetap mempertahankan Lauren karena kasihan. Yang mereka khawatirkan sekarang adalah keselamatan Richie yang terancam. Pagi itu, Lauren memimpin pertemuan untuk mengubah arah kebijakan perusahaan. Ia pun memberhentikan semua karyawan termasuk ibu Gloria tanpa pemberitahuan. Kabar tersebut mengejutkan Richie karena ayahnya sangat anti pemecatan. Ia pun langsung pergi ke kantor perusahaan bersama Cadbury sebagai tangan kanan. Kedatangan Richie membuat Lauren kalabakan dan tak tenang. Sebagai pewaris tunggal, Richie lantas menyatakan bahwa ia akan memimpin perusahaan sampai ayahnya pulang. Lauren yang mencoba beralasan ditanggapi oleh Richie hanya dengan ejekan. Meski umur Richie belum mencapai persyaratan, namun kehadiran Cadbury sebagai wakil orang tuanya dapat disahkan. Dalam rapat setelahnya, Richie mengembalikan semua pekerja dan memangkas fasilitas tak berguna. Keberaniannya dalam berkeputusan bahkan diliput oleh majalah ternama. Richie juga mengundang tim peneliti khusus yang tidak lain adalah geng Gloria. Mereka diminta untuk menentukan rasa terbaik dari berbagai bahan coklatnya, sehingga ditemukan komposisi paling pas guna dipasarkan ke seluruh dunia. Kepemimpinan Richie yang cemerlang membuat Lauren kesal dan kecewa. Ia pun memerintah Ferguson untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Beberapa hari kemudian di kantornya, petugas polisi tiba-tiba menyela rapat Richie secara tak terduga. Rupanya mereka hendak menangkap Cadbury atas bukti bahan peledak yang ditemukan di kamarnya. Richie tahu bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Richie hanya bisa menerima putusan pengadilan yang lantas mengangkat Lauren sebagai wakil orang tuanya. Lauren pun langsung memecat semua pelayan dengan alasan kerjasama tindak pidana.
Sedangkan Richard dan Regina yang masih terombang-ambing tanpa daya, sudah kehabisan makanan untuk mengobati lapar dan dahaga. Untungnya sebuah koper kemudian terlihat mengambang ke arah mereka. Richard menjadi begitu bahagia karena terdapat mesin cukur yang masih penuh baterainya. Dengan demikian ia bisa menghidupkan penyebar sinyal agar Deadling menemukan lokasinya berada. Guna membatasi pergerakan Richie, Ferguson memasangi setiap ruangan dengan CCTV. Ia bahkan juga menempatkan banyak penjaga sehingga Richie bagai tahanan di rumahnya sendiri. Kini tinggal satu hal lagi agar Lauren bisa menguasai semua harta Rich Family, yakni lemari besi tersembunyi yang harus segera mereka selidiki. Tanpa keduanya sadar, Profesor Kinben telah mendengar semua yang mereka bicarakan. Ia pun segera bertindak dengan membawa Richie ke laboratoriumnya di lantai dasar. Richie berkata bahwa Cadbury harus dibebaskan karena dialah satu-satunya harapan. Profesor Kinben lantas mengambil cairan yang bisa melelehkan apapun termasuk besi tahanan. Richie pun mengirimkannya dalam bentuk pasta gigi agar tidak mencurigakan. Tak lama kemudian di toilet, Cadbury yang belum sadar dikejutkan oleh sikatnya yang berlelehan. Ia lantas segera paham atas apa yang harus ia lakukan. Namun tiba-tiba seorang tak dikenal menyerangnya dari belakang. Cadbury tak segan melawan dan langsung berakhir sebagai pemenang. Ia pun keluar dari jendela belakang dengan pakaian rockstar hasil rampasan. Richie yang sudah menunggu lalu mengajaknya melaksanakan pembalasan. Dengan baterai yang ia temukan, Richard rupanya masih gagal menghidupkan kembali ponselnya yang sudah penuh retakan. Untungnya anting Regina yang dipasangkan lantas membuat deadlinknya berhasil normal. Keduanya kini tinggal menunggu Richie menemukan lokasi mereka terdampar. Bersama Cadbury, Richie pergi ke rumah Gloria untuk meminjam komputernya. Ia harus mengakses Deadling dari sana karena rumahnya sudah dipenuhi penjaga. Tak berselang lama Richie berhasil masuk dan segera melacak sinyal ayahnya. Namun pengawas CCTV menjadi curiga dan meminta penjaga untuk menghubungi bos mereka. Sementara itu di laboratoriumnya, Profesor Kinben terperanjat atas kehadiran Lauren yang tiba-tiba. Lauren akan menghalalkan segala cara demi lemari besi penuh harta. Sang profesor lantas diikat dan diinterogasi agar bicara. Namun Ferguson seketika berhenti karena mendapat laporan berbahaya. Richie yang berhasil mendapat sinyal langsung mencari titik pasti kedua orang tuanya berada. Sayangnya belum selesai, Ferguson lebih dulu mencabut modem dari Deadling yang sedang memproses data. Kini tidak ada cara lain selain mengakses Deadling dari rumahnya. Richie pun mengumpulkan geng Gloria untuk melakukan aksi bersama. Sedangkan Richard dan Regina yang sudah berdandan menjadi begitu senang karena sebuah pesawat benar-benar datang. Namun keduanya tidak sadar bahwa pengirimnya bukanlah putra mereka yang tersayang. Ketika hari berubah petang, geng Richie berhasil menyusup ke dalam pagar. Mereka mengambil pelontar dan menargetkan seorang pengawal. Peluru pupuk kandang kemudian ditembakkan namun salah sasaran. Untungnya tembakan kedua berhasil mengenai sang penjaga hingga pingsan. Mereka terus masuk lebih dalam menuju lantai dasar. Profesor Kinben diminta oleh Richie untuk membuat pengalihan. Mereka lantas berbagi tugas dan berpencar menjadi 3 bagian. Sang profesor membuat cairan dan menuangkannya ke dalam pipa saluran. Air taman menjadi penuh busa hingga menarik perhatian para pengawal. Kesempatan tersebut segera dimanfaatkan untuk mematikan kamera pengintai, sehingga Richie dan Cadbury akhirnya berhasil naik dan masuk ke dalam kamar. Geng Gloria kemudian kembali ke tempat awal dan menyerahkan sisanya kepada Richie bersama sang pelayan. Setibanya di kamar, Richie menemukan Deadlingnya masih bekerja. Namun ia lantas dikejutkan oleh Lauren yang telah menyandera kedua orang tuanya. Geng Gloria pun juga disergap tanpa daya dalam waktu yang sama. Atas apa yang Lauren lakukan, Richard menanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Lauren pun berterus terang agar Richard menunjukkan lemari besi yang ia sembunyikan. Richard kemudian mengisyaratkan agar Lauren melihat keluar, yakni Gunung Rich Family yang menyimpan semua hartanya yang tak ternilai. Lauren menjadi kegirangan dan langsung memerintah agar dihantar sekarang. Di lantai dasar, Profesor Kinben yang mendengar derap kaki segera mencari persembunyian. Rupanya Ferguson menggiring Richie dan teman-temannya ke dalam kurungan. Profesor Kinben yang harus melakukan penyelamatan lantas terpikir akan suatu hal. Anak buah Ferguson kemudian secara tak sadar terjebak oleh lem hitam. Ferguson pun menghidupkan mesin pemanggang yang akan segera membunuh semua tahanan. Sang profesor tak tinggal diam dan langsung menutupkan lem hitam ke muka lawan. Namun mesin terus berjalan sementara lutut profesor juga telah terkena jebakan.
Untungnya robot lebah lantas ia terbangkan hingga akhirnya mesin berhasil dimatikan. Di hadapan lemari besi penuh harta, Lauren memerintah Richard dan Regina agar segera membuka pintunya. Keduanya kemudian bernyanyi mesra karena sandinya menggunakan pengenal suara. But we'll travel along. Maybe we're ragged and Money. funny. Singing our song. Pintu lapis baja perlahan terbuka memperlihatkan ruangan besar berisi berbagai benda. Namun kebahagiaan Lauren lantas sirna karena tak ada hal apapun yang berharga. Rupanya bagi Richard dan Regina, harta yang tak ternilai adalah setiap hal yang mengandung kenangan cinta. Lauren pun menjadi marah dan mengokang pistolnya. Untungnya Richie kemudian tiba tanpa takut akan kehilangan nyawa. Lauren lantas melepas tembakan namun baju Richie sudah kebal. Ternyata ia telah menggunakan semprotan yang Profesor Kinbin ciptakan. Richard pun segera melawan dan membawa keluarganya kabur keluar. Sayangnya jalan mengarah ke jurang sehingga mereka harus menaiki tangga pembuatan. Lauren tak berhenti mengejar dan terus mengikuti dari belakang. Untungnya Richie lantas mendorong tangga hingga ia pun jatuh terjengkang. Sedangkan Ferguson yang baru datang segera menghidupkan laser besar. Cadbury kemudian juga tiba dan langsung memukul lawan. Serangan demi serangan pun dilancarkan oleh kedua pelayan. Sementara Lauren mencari jalan berbeda, keluarga Richie akhirnya sampai di bagian kacamata. Serangan laser Ferguson hampir saja menjatuhkan Regina, namun Richard memegang tangannya. Cadbury pun kembali bangkit dan melawan Ferguson sekuat tenaga. Dari bagian atas kepala, Lauren berusaha membidik Regina. Untungnya Richard lebih dulu berhasil melemparnya ke bagian mulut yang terbuka. Pukulan Ferguson akhirnya membuat Cadbury pingsan tak berdaya. Ia pun menaikkan voltage laser dan menembak secara membabi buta. Untungnya Cadbury segera siuman dan langsung menghantam kepala lawannya. Ia lantas membidik Lauren segera sehingga ia terjatuh dan tergantung di udara. Regina pun memberi balasan terakhir dengan pukulan di muka. Beberapa hari kemudian di sebuah pertandingan, pukulan Richie berhasil mencetak kemenangan. Semua orang lantas bersorak senang dengan penuh kebahagiaan. Kini Richard dan Regina berani menyatakan bahwa putra mereka adalah anak tersultan. Tidak lain karena ia sudah memiliki teman yang saling mendukung dalam kebaikan.